Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rosyana Syagian dengan NIM D1C125012 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini aku menjelaskan tentang manajemen lingkungan industri. Soal yang pertama yaitu perbedaan proses dan kondisi yang diperlukan pada masing-masing jalur degradasi. Yang pertama yaitu degradasi anaerobik. Degradasi anaerobik adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme yang membutuhkan oksigen terlarut atau O2. Mikroorganisme anaerobik menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron untuk memperoleh energi selama proses metabolisme. Kondisi yang diperlukan yaitu tersedianya oksigen terlarut yang cukup, DO2 mg per L, pH relatif netral 6,5 sampai 8,5. Yang kedua yaitu degradasi anaerobik. Degradasi anaerobik adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme tanpa kehadiran oksigen bebas. Mikroorganisme anaerobik memanfaatkan senyawa lain sebagai penerima elektron selama proses metabolisme. Kondisi yang diperlukan yaitu tidak terdapat oksigen atau kadar oksigen sangat rendah. Banyak ditemukan pada lumpur dasar sungai, rawa, septik, tak, dan digenter anaerobik. pH-nya sekitar 6,5 sampai 7,5. Produk yang dihasilkan dari masing-masing proses degradasi yang pertama yaitu produk degradasi aerobik. Bahan organik diurai menjadi karbon dioksida atau CO2, air atau HO2. Biomasa mikroorganisme, energi reaksi sederhana, bahan organik plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Yang kedua yaitu produk degradasi anaerobik, ya dimana pada degradasi anaerobik bahan organik diurai menjadi gas netral, gas metana atau CH4, karbon dioksida atau CO2, amonia atau NH3, hidrogen sulfida atau H2S, asam-asam organik. Reaksi sederhananya yaitu bahan organik menghasilkan CH4 plus CO2 plus NH3 plus H2S. Dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas badan air dan kehidupan organisme di dalamnya. Yang pertama yaitu dampak proses anaerobik, yang dimana terdapat kualitas badan air membutuhkan membantu menurunkan kadar bahan organik dalam air, mengurangi nilai BOD dan COD, memperbaiki kualitas air secara alami, mengurangi bau dan warna yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu dampak proses anaerobik terhadap kualitas badan air, menimbulkan bau tidak sedap seakibat terbentuknya NH3 dan H2S, menyebabkan warna air menjadi lebih gelap dan keruh, menurunkan kualitas estetika perairan, dan juga menghasilkan senyawa yang dapat bersifat toksik. Baiklah teman-teman semua, kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Yang pertama yaitu perbedaan antara baku mutu air bersih, baku mutu air minum, dan juga baku mutu badan air dari segi peruntukan dan juga penggunaannya. Yang pertama yaitu air bersih yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi belum tentu aman untuk diminum atau dikonsumsi secara langsung. Air minum harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat karena akan masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga harus bebas dari mikroorganisme patogen dan juga zat berbahaya. Badan air merupakan standar kualitas yang digunakan untuk menilai kondisi sungai, danau, atau waduk agar tetap dapat mendukung kehidupan organisme dan aktivitas manusia.
Kita lanjutkan pada parameter yang memiliki nilai batas perbedaan beserta diberikan alasannya. Yang pertama yaitu total coliform, air minum harus sangat rendah atau tidak terdeteksi. Air bersih masih diperoleh dalam jumlah tertentu. Badan air batasannya lebih longgar dibanding air minum. Alasannya yaitu air minum dikonsumsi langsung sehingga keberadaan bakteri dapat menyebabkan penyakit seperti diare, tifus, dan disentri. Kita lanjutkan pada timbal atau PB. Air minum batasannya sangat ketat, air bersih sedikit lebih longgar, badan air disesuaikan dengan fungsi perairan. Yang dimana alasannya yaitu timbal merupakan logam berat beracun yang dapat menumpuk dalam tubuh dan merusak sistem saraf, ginjal, serta hati. Kita lanjut pada pH. Air minum umumnya memiliki pH sekitar 6,5 sampai 8,5. Air bersih kisarannya yang hampir sama tetapi lebih fleksibel. Badan air disesuaikan dengan kebutuhan organisme perairannya. Alasannya yaitu yang dimana nilai pH memengaruhi kenyamanan penggunaan air, efektivitas pengolahan air, serta kelangsungan hidup biota perairan. Mengapa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL standar sering kali tidak mampu menghilangkan fosfat, merkuri, dan amonium secara sempurna. Baik, kita jelaskan yaitu fosfat atau PO4, yang dimana IPAL yang digunakan pada fosfat PO4 standar umumnya dirancang untuk mengurangi BOD, COD, dan padatan tersuspensi fosfor merupakan unsur hara yang larut dalam air sehingga sulit dihilangkan hanya dengan menggunakan proses biologis secara biasa. Baiklah teman-teman semua, kita lanjut pada soal yang ketiga, yang dimana yang pertama tadi yaitu identifikasi dan jelaskan minimal 5 indikasi pencemaran yang terlibat pada data tersebut. Yang pertama yaitu pH sama dengan 5,0 atau asam. Nilai pH minimal perairan sekitar 6,5 sampai 8,5. Nilai 5,0 menunjukkan air bersifat asam dan dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air. Yang kedua yaitu warna hitam pekat. Warna hitam menunjukkan adanya pencemaran berat akibat limbah industri, bahan organik yang membusuk, atau senyawa kimia tertentu. Yang ketiga yaitu bau yang menyengat, di mana bau yang kuat menunjukkan adanya proses pembusukan bahan organik atau keberadaan zat kimia yang berbahaya dalam air. Yang keempat yaitu BOD5 sama dengan 150 mg per L. Nilai BOD yang sangat tinggi menunjukkan kandungan bahan organik dalam air sangat besar sehingga membutuhkan banyak oksigen untuk proses penguraiannya. Yang kelima yaitu COD sama dengan 400 mg per L, menunjukkan banyaknya bahan pencemar yang dapat dioksidasi baik organik maupun anorganik. Nah, selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari kondisi sungai tersebut. Yang pertama yaitu terhadap kesehatan masyarakat, yang dimana menyebabkan diare, tifus, disentri, dan penyakit saluran pencernaan, dan juga menyebabkan iritasi kulit dan mata, resiko keracunan logam berat akibat timbal, risiko keracunan akibat kandungan sianida. Yang kedua yaitu tahap
kehidupan biota air, yang dimana ikan dan organisme air mengalami kesulitan bernapas karena DO sangat rendah. Selanjutnya, terjadinya kematian ikan secara massal dan juga gangguan pertumbuhan dan reproduksi biota air, penurunan keanekaragaman hayati dalam perairan. Yang ketiga yaitu tahap kondisi estetika lingkungan. Air sungai menjadi hitam dan keruh, menimbulkan bau tidak sedap, mengurangi kenyamanan masyarakat sekitar, menurunkan nilai keindahan lingkungan sungai. Yang keempat yaitu terhadap kualitas lingkungan secara umum, yaitu yang dimana menurunkan kualitas air sungai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, mengurangi keseimbangan ekosistem perairan, pencemaran dan menyebar ke daerah hilir maupun aliran sungai. Baiklah teman-teman semua, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.